Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bahas mengenai tes potensi akademik. Jadi ada beberapa subtes mengenai tes potensi akademik. Ada tes kemampuan verbal, terus juga ada tes kemampuan numerikal atau kuantitatif, terus juga ada tes kemampuan penalaran ya, yang di dalamnya ada figural dan lain-lain gitu. Nah, saran Nisa sendiri untuk berlatih soal-soal di TPA ini, jadi kalian luangkan waktu ya dalam sehari itu harus melatih atau harus mengerjakan soal-soal TPA gitu. Kalau misalkan nih hari ini kalian belajar matematika misalkan, nah selipin juga dalam sehari itu kalian juga belajar TPA gitu, karena semakin sering berlatih TPA ini maka akan semakin lancar gitu ngerjainnya nanti. Jadi sekarang kita akan berlatih tes kemampuan verbal. Jadi tes kemampuan verbal ini ada beberapa subtesnya juga, ada sinonim, antonim, analogi, acakata, idiom, terus juga pemahaman wacana gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sinonim terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk melatih pemahaman TPA kalian, nah jadi setiap video nanti Nisa akan buatkan kuisisnya ya. Silakan kalian ikuti. Nanti Nisa akan coba kasih waktu setiap soalnya itu 1 menit gitu, supaya kalian terlatih menjawab soal secara cepat gitu ya. Nanti linknya bisa diakses di deskripsi YouTube Nisa ya. Oke, sinonim. Apa sih sinonim ini? Jadi sinonim ini adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Nah, suatu kata yang bersinonim ini dengan kata lainnya apabila dalam kalimat yang sama, kata-kata tersebut nanti dapat saling menggantikan gitu. Kemudian kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata sehingga dapat bertukar atau bersubstitusi juga merupakan suatu sinonim. Nah, teman-teman, ada nih tips dan trik menjawab soal-soal sinonim gitu ya. Jadi jangan memilih kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal, karena telah diamati bahwa jawaban seperti itu adalah 95% salah. Artinya kemungkinan untuk benar hanya sekitar 5%, dan jawaban seperti itu adalah jawaban yang tidak tepat. Teman-teman, jadi ada beberapa macam dari sinonim itu sendiri. Ada 3 macam ya, ada sinonim mutlak, ada sinonim semirip, dan ada juga sinonim selingkung. Nah, yang pertama ini ada sinonim mutlak. Nah, sinonim mutlak ini merupakan kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam rangkaian kata, frasa, klausa, atau kalimat gitu ya. Contohnya nih ada tampan sama dengan cakap, terus ada kata laris sama dengan laku atau larap gitu. Nah, yang kedua ini ada sinonim semirip. Nah, sinonim semirip ini merupakan kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan leksikal dalam rangkaian kata atau frasa atau klausa atau kalimat tersebut. Contohnya nih, ada melihat, itu sama dengan memandang. Kemudian membawa sama dengan mengangkut. Nah, kemudian selanjutnya ini ada sinonim selingkung. Nah, sinonim selingkung ini merupakan kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu secara struktural dan leksikal. Contohnya, ayu itu sama dengan manis gitu. Oke, sinonim dari relatif itu apa? Nah, triknya untuk menjawab soal seperti ini, karena ini merupakan kosakata gitu ya, atau serapan dari bahasa Inggris, jadi kita tuh harus memperbanyak kosakata juga dalam bahasa Inggris. Jadi relatif itu berasal dari kata relatif gitu ya. Nah, relatif ini artinya itu tidak mutlak atau sama aja kayak nisbi. Nah, jadi kata yang bersinonim dengan kata relatif adalah nisbi. Jawabannya yang A. Oke, yang kedua kita punya akselerasi. Nah, sama ya seperti yang tadi nomor 1, kata ini tuh merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, jadi kita harus berbanyak ya kosakata dalam bahasa Inggris atau perbanyak vocab gitu. Jadi nanti gampang untuk menemukan kata-kata yang bahasa Inggris. Nah, jadi akselerasi ini juga berasal dari kata acceleration gitu. Acceleration. Jadi arti dari acceleration ini adalah peningkatan kecepatan atau percepatan. Nah, jadi
kata yang bersinonim dengan akselerasi yaitu percepatan. Jawabannya yang E. Nomor 3, absorb. Nah, ini juga sama dari bahasa Inggris gitu ya. Arti dari absorb sendiri yaitu adalah menyerap. Jadi jawabannya yang C. Oke, yang keempat kita punya taksonomi. Sinonim dengan apa gitu ya. Oke, jadi untuk memahami soal ini yang pertama adalah kenali jenis katanya terlebih dahulu. Kemudian kategorikan dalam bidang tertentu. Nah, biasa kita dengar ya taksonomi ini sendiri biasanya digunakan dalam bidang ilmu biologi. Kata taksonomi sendiri memiliki klasifikasi bidang ilmu atau kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasikan objek. Nah, jadi kata yang bersinonim dengan taksonomi adalah klasifikasi. Jawabannya yang E. Oke, nomor 5, pindai. Nah, kalau tadi sebelumnya ada kata-kata dari bahasa Inggris atau serapan, nah pindai ini sendiri merupakan kata dari bahasa Indonesia gitu. Jadi triknya yaitu perbanyak perbendaharaan di bahasa Indonesia gitu dengan sering membaca KBBI gitu atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau membaca buku dan artikel. Jadi kata pindai ini memiliki arti melihat dengan cermat dan lama gitu. Nah, jadi kata yang bersinonim dengan kata pindai adalah kata mencermati. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Nomor 6, divestasi. Nah, divestasi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris gitu. Dari kata devastation, yang artinya itu adalah pelepasan, pembebasan, dan pengurangan modal. Jadi, kata yang bersinonim dengan kata divestasi ini adalah kata pelepasan. Jawabannya yang C. Nomor 7, galat. Nah, kalau misalkan kita nemuin kata asing gitu, jadi milih jawabannya itu yang berbeda gitu dari semua jawaban yang ada. Nah, ini kan untuk A, yakin, valid, pasti, mutlak, itu kan hampir mirip gitu ya jawabannya. Jadi yang berbeda itu hanya yang poin E, keliru. Nah, bisa jadi jawabannya adalah keliru. Nah, kemudian ternyata benar gitu ya. Arti galat sendiri itu artinya adalah kekeliruan atau cacat atau kesalahan gitu. Jadi kata yang bersinonim dengan kata galat adalah keliru. Jawabannya yang E. Oke, nomor 8, babut. Babut sendiri merupakan kosakata dari bahasa Indonesia yang artinya permadani atau karpet gitu ya. Jadi kata yang bersinonim dengan kata babut yaitu permadani. Jawabannya yang A. Oke, nomor 9, jenggala. Sama ya, jenggala ini merupakan kosakata dari bahasa Indonesia yang artinya sendiri adalah hutan atau rimba. Jadi kata yang bersinonim dengan kata jenggala adalah hutan. Jawabannya yang A. Oke, nomor 10, intrakurikuler. Nah, jadi kalau misalkan ada kata yang imbuhan kata asing gitu ya, seperti pasca, terus ekstra, terus ada intra. Nah, itu tuh dapat diartiin gitu ya perkatanya. Nah, dalam hal ini tuh ada kata intra dan ada kata kurikuler. Nah, kalau intra sendiri itu artinya adalah di dalam, sedangkan kurikuler itu memiliki arti kegiatan siswa. Jadi, kata intrakurikuler memiliki arti kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa dalam kampus yang sesuai dengan komponen kurikulum gitu. Jadi, nomor 10 ini intrakurikuler dapat bersinonim gitu ya dengan kata kegiatan di sekolah. Jawabannya yang B.